There's not much to do when all I Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rahma dengan NIM 2011 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan judul materi dengan judul Administrasi, Sarana dan Prasarana Pendidikan. Tentu saja kalau kita berbicara tentang sarana dan prasarana pendidikan, pasti kita akan berpikir sarana yang ada di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Perlu kita ketahui bahwa sarana dan prasarana itu sebagian orang menganggap itu sama, padahal sebenarnya sarana dan prasarana itu berbeda satu sama lain. Sebagai peserta didik dan mahasiswa, perlu mengetahui apa perbedaan sarana dengan prasarana, yang mana kita harus mengetahui kelompok yang mana itu sarana dan kelompok yang mana itu prasarana. Perlu kita ketahui bahwa konsep dasar sarana dan prasarana itu berbeda. Sarana dalam undang-undang diartikan sebagai semua peralatan, semua perlengkapan yang secara langsung. Ingat, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah secara langsung digunakan dalam proses penunjangan pendidikan. Jadi sarana itu digunakan secara langsung, dan itu semua peralatan yang kalau salah satunya indikasinya itu di bawah bisa dipindah-pindah. Berbeda dengan prasarana, kalau prasarana itu adalah fasilitas-fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. Artinya adalah dia tidak digerakkan secara langsung dalam proses terjadinya pembelajaran di kelas. Tetapi tanpa adanya prasarana, kegiatan proses pembelajaran menjadi terganggu, malah bisa gagal, bisa terjadi kegagalan dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, apa yang dimaksud dengan administrasi sarana dan prasarana? Administrasi sarana dan prasarana adalah segala kegiatan pengelolaan mulai dari perencanaan kebutuhan sampai penataan lahan bangunan, perlengkapan, berbagai macam perabotan yang termasuk kategori sarana dan prasarana. Sehingga sarana dan prasarana pendidikan itu dapat menjadi efektif dan efisien untuk proses pembelajaran, pencapaian tujuan pendidikan. Jadi, pengelolaan dilakukan dalam rangka menunjang proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, perlu kita ketahui bahwa ada 4 kelompok yang dibagi dalam sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu set, yang disebut dengan tanah, yang mana letak atau lokasi lahan tanah atau jalan yang telah dipilih untuk didirikannya sebuah gedung atau perguruan tinggi atau lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu building atau bangunan, yang mana semua struktur, semua bangunan, semua ruangan yang sengaja didirikan dan digunakan untuk kepentingan pendidikan demi kelancaran proses belajar mengajar atau disingkat dengan PBM. Yang ketiga yaitu equipment atau artinya perlengkapan, yang mana perlengkapan ini notabene yang selalu kita pakai, yang selalu kita gunakan dalam kegiatan proses belajar mengajar berlangsung. Yang keempat yaitu furnitur atau perabotan, yang mana dalam perabotan ini meliputi kursi, meja, lemari, papan tulis, dan semua yang ada yang termasuk dalam perabotan. Perlu kita ketahui bahwa ada beberapa prinsip dasar dalam administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu kegiatan administrasi sarana dan prasarana itu menggambarkan nilai, menggambarkan harapan dan citra masyarakat yang berlandasan pada tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu
Perencanaan administrasi sarana dan prasarana itu merupakan keinginan bersama, keinginan dengan mempertimbangkan satu tim ahli yang ada dan sudah dibentuk memang untuk melaksanakan pengelolaan terhadap sarana dan prasarana yang ada di lembaga itu. Yang ketiga, yaitu administrasi sarana dan prasarana itu mestinya disesuaikan dan memadai bagi kepentingan peserta didik. Jadi, orientasi dasarnya adalah untuk kepentingan peserta didiknya sendiri. Yang keempat, disesuaikan dengan kepentingan pendidikan yang bersumber pada kepentingan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Jadi, sumbernya yaitu peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Yang kelima yaitu adanya penanggung jawab yang handal, yang kakap, yang bisa dipercaya untuk mengelola itu mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang sarana dan prasarana, dan lain sebagainya yang punya kompetensi terkait dengan itu dan bisa dipercaya. Ada 8 proses kegiatan aktivitas administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu perencanaan. Prinsip utama dari perencanaan itu kenapa administrasi itu terkait dengan sarana dan prasarana itu dibuat. Terkait dengan kebutuhan pembelian dan pengadaan itu direncanakan untuk 1 tahun ke depannya. Nah, adapun prinsip dari perencanaan itu ialah komprehensif, objektif, fleksibel, interdisiplin. Jadi bukan hanya untuk disiplin saja, tapi untuk semua. Setelah kebutuhan itu dianalisis, sarana itu harus diadakan untuk prodi, untuk sekolah, untuk kelas. Yang kedua yaitu pengadaan. Pengadaan yaitu mengadakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan tadi untuk kemudian diadakan sehingga bisa dimanfaatkan. Pengadaan ini juga banyak bentuknya yaitu melalui pembelian, penyewaan, permintaan dan lain-lain sebagainya. Dan itu diatur oleh undang-undang, tidak semuanya yang harus kita beli. Ketika kemampuan tadi tidak sebanding, barangkali menyewa adalah langkah yang lebih baik, bahkan kalau mampu sekalipun, tetapi kebutuhan kita tidak dalam batas waktu yang terus-menerus atau panjang. Menyewa kadang-kadang merupakan pilihan yang lebih baik, yang mana perlu pertimbangan krusial dan pertimbangan ilmiah atas dasar kebutuhan dan kesiapan. Setelah itu dibelilah sarana sesuai kebutuhan tadi berdasarkan asumsi atau analisis dari rencana kebutuhan kita. Nah, yang ketiga yaitu inventarisasi. Nah, inventarisasi itu sendiri artinya barang yang dibeli, barang yang diadakan itu masuk dalam proses pencatatan sebagai barang milik negara. Nah, jadi ada pengkodean. Proses pengkodean itu pencatatan pemberian nama atas barang yang diadakan sehingga tercatat sebagai barang milik negara tersebut. Ketika sudah ada proses pencatatan, namanya barang itu sudah terkode sedemikian rupa sehingga mencarinya akan jauh lebih mudah. Ketika kehilangan akan gampang mendeteksinya, dan ketika rusak pun nggak bisa serta-merta dibuang, harus mengikuti proses yang namanya penghapusan. Apakah bisa diperbaiki atau masuk dalam kategori penghapusan sehingga barang itu dikeluarkan dari catatan inventarisasi sehingga tidak masuk lagi ke dalam urutan barang negara. Yang bisa paham dengan kode yang diberikan itu sendiri ialah orang yang kita sebut dengan inventarisator. Yang keempat yaitu penyimpanan. Jika kalau sudah inventaris direncanakan dan diadakan,
Kemudian diinventariskan. Setelah ada pengkodean, ada nama tercatat, maka disimpan dulu untuk nanti disiapkan kategorinya. Barang ini kebutuhan untuk siapa, untuk kelas mana, untuk prodi mana. Jadi tidak dibagikan terlebih dahulu. Disimpan dulu dalam tempat penyimpanan atau yang kita sebut dengan gudang penyimpanan barang yang ada di lembaga, di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Adapun syarat pergudangan yang berlaku yaitu terkait dengan sifat barang, jangka waktu, penyimpanan, alat atau sarana yang dibutuhkan, biaya penyimpanan, prosedur penyimpanan, dan lain-lain. Yang kelima yaitu penataan. Setelah itu barang ditata, prinsipnya adalah menjamin kondisi higienis, menimbulkan minat belajar, kemudian ditata sedemikian rupa. Yang keenam yaitu penggunaan atau pemanfaatan. Jadi setelah itu barulah barang yang tadi yang sudah ada di gudang, yang sudah diinventariskan, yang sudah ditata sedemikian rupa. Artinya dalam proses penataan kita langsung menempatkan atau menempatkan namanya. Dalam penggunaan SOP-nya harus jelas dalam penggunaan barang tersebut yang dipakai. Yang ketujuh yaitu pemeliharaan. Sarana yang dimaksudkan itu ada pemeliharaan jangka pendek, pemeliharaan jangka menengah, dan pemeliharaan jangka panjang. Karena sarana yang tidak dipelihara justru biayanya yang lebih besar itu terletak pada biaya pemeliharaan. Maka sebenarnya seyogyanya harus ada petugas-petugas khusus yang melakukan pemeliharaan terhadap barang-barang milik negara tersebut. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu penghapusan. Artinya adalah manfaat dari barang atau sarana yang diadakan tadi, yang dibeli tadi itu bebas dari biaya perbaikan atau pemeliharaan, meringankan beban kerja inventarisasi kepala sekolah dalam bidang sarana untuk memastikan bahwa barang itu sudah bisa dilenyapkan. Artinya dihapus dari penomoran pengkodean inventarisasi. Artinya adalah penghapusan merupakan proses menghapus, membuang kode barang itu atau sarana itu tidak jadi lagi menjadi urutan barang atau benda milik negara yang sudah disimpan. Maksud atau alasan penghapusan itu banyak, apakah karena tingkat kerusakannya terlalu tinggi atau sarana itu masih layak dipakai tetapi ketika dimanfaatkan biaya pemeliharaannya jauh lebih besar daripada biaya belinya, maka mending dihapuskan. Jadi banyak alasan tetapi jangan hanya sekedar rusak sedikit yang seharusnya bisa dibenahi atau diperbaiki sehingga biaya yang dikeluarkan harusnya kecil malah lebih besar karena dibeli baru lagi. Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata ataupun kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.